Rekan Akta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Bapak Farid Wasdi. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Farid, kita bahas terkait dengan trending topik tagar kabur aja dulu. Ini mungkin bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan. Tentu kalau kita lihat dalam perspektif Sorotan Dunia Islam ini. Silakan Pak Farid. Ya, memang belakangan kalau kita lihat tren kabur aja dulu ya, ini populer ya. Ini dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat ya untuk meninggalkan Indonesia gitu ya. Tren kabur aja dulu ini kemudian dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang dianggap masih belum layak lah gitu ya dalam kehidupan, misalkan ada biaya pendidikan yang mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja dan upah yang rendah ya. Jadi bisa disebut kabur aja dulu ini sebenarnya merupakan semacam ekspresi protes lah ya, yang disampaikan terutama oleh anak-anak muda ya. Kalau kita bicara ke luar negeri dalam pengertian kabur ke luar negeri, ini sebenarnya kan bukan fenomena baru ya. Di Indonesia sudah lama sebenarnya dengan alasan ekonomi. Banyak yang bekerja di luar negeri, bahkan ada yang menjadi tenaga kerja wanita, TKW ataupun sementara yang sekolah juga ada ya. Ini memang pilihan yang berat ya. Misalkan kenapa banyak yang kerja wanita, banyak yang kerja ke luar negeri? Ya karena memang kondisi di Indonesia yang belum atau tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka ya, sehingga kemudian pindah ke luar negeri itu kemudian menjadi atau kerja di luar negeri itu kemudian menjadi pilihan ya. Ini kan sudah berlangsung lama sebenarnya. Namun di saat tren sosial media muncul ya, muncullah tagar kabur saja dulu. Jadi kalau saya melihat ini sebenarnya bukan fenomena yang baru bagi Indonesia ya. Lihat dari kondisi ekonomi yang sejak dulu memang masih belum memungkinkan mendapatkan kelayakan hidup yang tinggi, begitu kira-kira. Iya, tentunya bentuk kekecewaan dan sebagainya. Tapi apakah kita bisa belajar? Pemerintah bisa belajar dari hal ini Pak tentunya. Tentu kan banyak juga komentar-komentar ataupun pandangan dari masyarakat dan juga dari para pejabat terkait dengan hashtag ini Pak. Ya, seharusnya pemerintah mengambil positifnya ya dari tren kabur saja dulu. Jadi tidak seperti salah seorang elit politik kalau saya lihat mengatakan ya sudah kabur saja, kalau bisa jangan kembali. Saya kira itu bukan hal yang bijak ya seorang elit politik menyatakan begitu. Ini seharusnya menjadi semacam masukan lah buat pemerintah. Artinya bagaimana kita menyiapkan ya kondisi Indonesia ini yang kemudian layak, terutama bagi anak-anak muda ya, bagaimana membangun sistem pendidikan yang berkualitas sekaligus murah gitu. Karena ada yang murah tapi cenderung tidak berkualitas. Sementara sistem pendidikan itu kan seharusnya murah sekaligus berkualitas kan begitu. Kedua, bagaimana menyiapkan lapangan kerja ya sehingga anak-anak muda itu tidak memilih harus ke luar negeri ya. Terutama kalau kita lihat sebenarnya sektor pertanian ya. Sektor pertanian itu kan potensinya sebenarnya sangat besar ya, Indonesia sebagai negara agraris, tapi justru sangat jarang ini anak muda yang kalau ditanya mau jadi petani tidak, bahkan yang bapaknya atau keluarganya petani rata-rata tidak ya. Seharusnya kan difikirkan ini, bagaimana anak muda itu suka jadi petani begitu kan, suka itu kan ada beberapa aspek ekonomi itu bisa jadi disuka karena kalau jadi petani penghasilannya layak gitu ya. Ternyata kan kondisinya tidak. Berarti harus dipikirkan bagaimana sistem pertanian ya yang kemudian hasilnya itu memang menguntungkan bagi petani. Yang kedua beratnya kan, yang tergambar anak muda itu kan jadi petani itu harus nyangkul, pergi pagi, pulang sore itu kan sementara anak-anak muda sekarang apalagi Gen Z
apa ya gen milenial sekarang kan udah tidak tergambar lagi kerja seperti itu. Nah, mekanisasi pertanian itu kan menjadi pilihan gitu ya. Kita bayangkan misalkan di luar negeri itu ya bagaimana mekanisasi itu membuat pekerjaan petani itu menjadi mudah. Ada traktor yang gampang digunakan, termasuk penggunaan drone misalkan untuk menyiram tanaman, itu sudah digunakan di sana dengan mekanisasi pertanian yang canggih. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya berat ya itu kemudian jadi mudah. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu kemudian difikirkan ya, karena pergi ke luar negeri itu tentu tidak menyelesaikan masalah utama ya. Karena masalah utamanya kan yang harus kita pikirkan itu bagaimana membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Kan itu persoalannya, ekonominya baik, pendidikannya baik. Jadi kalaupun ada yang pindah, itu nggak akan menyelesaikan persoalan di Indonesia kan. Dan itu kan cenderung menghindar gitu ya, cenderung menghindar dari masalah gitu. Seharusnya kan anak-anak muda ketika melihat Indonesia seperti ini, ya mereka harus hadapi, bukan dalam pengertian menghadapinya bersabar dengan pekerjaan yang tidak layak saja, tapi menjadi bagian dari ujung tombak perubahan. Kan seharusnya begitu. Kalau kita lihat negeri kita tidak baik, ya kita harus berjuang untuk negeri ini. Nah, disinilah kalau kita lihat ya pilihan keluar negeri itu ya pertama tidak menyelesaikan masalah, kemudian cenderung menghindarkan masalah, dan tentu ini terlampau general ya. Pindah saja dulu itu seolah-olah jadi solusi, padahal tidak gampang juga pindah ya. Kalau kita lihat sekarang aja banyak WNI di Amerika itu lagi menghadapi masalah imigrasi ya, terutama di masa Donald Trump ya. Banyak juga TKW yang kerja di luar negeri itu juga mengalami banyak kendala gitu ya. Belum lagi kalau belajar ke luar negeri itu juga tentu tidak gampang, biayanya juga bukan murah di sana ya, dan banyak lagi lah lainnya. Oleh karena itu tagar ini menurut saya harus diubah gitu ya, bukan pergi saja dulu atau pindah saja dulu. Hadapi persoalan di Indonesia, kemudian menjadi ujung tombak perjuangan untuk perubahan di Indonesia. Kira-kira singkatnya apa? Silahkan anak muda yang memikirkannya. Kira-kira begitu. Baik, kan sebagai umat Islam kita harus ikhtiar ya. Kemudian kalau kita sudah ikhtiar harus berusaha. Kemudian kalaupun hasilnya tak baik, kemudian sebagainya, barulah ada opsi-opsi lainnya ya, Pak Farid. Ya, memang kondisi sistem politik yang kapitalistik sekarang, sistem ekonomi yang kapitalistik sekarang tentu tidak mudah ya. Disitulah sebenarnya kita bertahan di Indonesia ini dalam pengertian ya ingin membuat Indonesia ini lebih baik gitu. Kalau kita hanya mikirkan tanda kutip pribadi kita, ya mungkin lebih mudah keluar negeri bagi beberapa orang tentunya ya. Tapi kalau kita berpikir bagaimana berjuang di Indonesia ini agar Indonesia ini lebih baik, itu tentu pilihan yang lebih berguna bagi Indonesia. Nah, persoalannya itu adalah tawaran apa yang akan kita perjuangkan untuk Indonesia ini sebagai negeri yang mayoritas Muslim, sebagai orang yang beriman. Tentunya kita harus memperjuangkan bagaimana Islam, syariat Islam itu bisa menjadi pengatur negeri ini, karena itulah yang akan menjadi alternatif solusi ya untuk sistem kapitalistik sekarang yang sangat kuat ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita merujuk ke dalam sistem Islam, syariat Islam, berbasis kepada syariat Islam, barang-barang tambang yang jumlahnya melimpah itu seharusnya merupakan milik umum, dikelola oleh negara dengan baik begitu ya, dan hasilnya diserahkan kepada rakyat ya. Sehingga kemudian pendidikan itu bisa gratis, kesehatan itu bisa gratis ya, bersumber dari barang-barang tambang yang jumlahnya melimpah, bukan malah diserahkan kepada asing atau diserahkan kepada swasta yang menjadi bagian dari oligarki asing, kan begitu. Ini kan berbasis syariat Islam ya. Demikian juga kalau kita lihat kalau kita bicara pendidikan berdasarkan syariat Islam, pendidikan itu seharusnya gratis ya, karena itu merupakan tanggung jawab negara begitu. Dan gratis bukan berarti murahan bukan berarti tidak berkualitas ya. Kalau kita lihat sistem pendidikan Islam di masa kekhilafahan, itu adalah sistem pendidikan yang level dunia ya, sehingga memunculkan ulama-ulama yang dia ahli agama sekaligus juga dia menjadi ahli saintis ya. Ada Al-Khawarizmi misalkan, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Sina misalkan, yang
yang itu diakui ya keilmuannya, bukan hanya keilmuan agamanya tapi juga keilmuan sains dan teknologinya. Itu kan buah dari pendidikan ya yang gratis dan berkualitas tadi ya. Ini kalau kita merujuk kepada syariat Islam, sebenarnya ini menjadi solusi bagi negeri ini. Nah, persoalannya kan di Indonesia solusi-solusi syariat Islam ini ya bukan dianggap sebagai alternatif ya, malah dikriminalisasi seolah-olah itu adalah pemikiran yang radikal, ingin menghancurkan negara ini. Itu kan jadi persoalan juga kan. Bagaimana mungkin kita menjadikan solusi syariat Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi ancaman bagi negeri ini kan? Justru itu menjadi solusi. Karena harus kita pahami juga kondisi sekarang ini kan bukan karena Islam. Kondisi sekarang ini kan karena kita mengadopsi kapitalisme kan. Nah, ini yang menurut saya itu kita ini harus open mind ya, harus terbuka cara berpikir kita ya, tidak menganggap kalau ada ide yang bersumber dari syariat Islam itu ancaman radikal, bahkan ditakut-takuti yang namanya radikal itu nanti akan jadi teroris kan. Itu yang kemudian dikembangkan di kalangan anak-anak muda ya, sampai-sampai Rohis itu dituduh sarang teroris. Akibatnya apa? Anak-anak SMA, anak-anak SMP sekarang jarang menjadi anggota Rohis, bahkan di beberapa sekolah Rohis itu kemudian dibekukan kan begitu. Setelah nggak ada Rohis mereka mau kemana kan gitu, akhirnya bermainlah dengan anak-anak jalanan dan sebagainya, yang itu juga menjadi persoalan bagi negeri ini yang negara seharusnya bertanggung jawab kan gitu. Saya kira Islam ini ya, kalau kemarin itu ada tren Indonesia gelap ya, justru Islam ini yang akan menerangi Indonesia gitu, karena Islam ini kan memberikan hidayah, memberikan jalan dari gelap gulita menuju terang benderang ya, minazulumat ilan nur kan begitu ya. Sehingga kalau kita membuat Indonesia ini lebih terang ya harus kembali kepada Islam ya, dan kita diskusikan secara terbuka. Jangan belum apa-apa dituduh teroris, belum apa-apa dituduh radikal. Seharusnya kan terbuka kita. Kalau kita terbuka terhadap kapitalisme, bahkan sekarang tren juga ide-ide sosialisme ya dimunculkan lagi. Kenapa kemudian hanya Islam yang dianggap jadi ancaman bagi negeri ini? Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Saya kira itu catatan pentingnya. Ya baik. Semuanya kan istilahnya kan Pak harus sesuai dengan Islam, sesuai dengan pandangan Islam pun kehidupan kita pun di Indonesia ini akan juga semakin baik. Tapi karena kita negara yang beragam, tentu kan kalau disamaratakan keislaman kan juga nggak mungkin Pak ya. Tapi kan setidaknya kita dari masyarakat sendiri yang Muslim juga bisa menjalani Islam yang sebenarnya, sehingga kehidupannya juga lebih baik. Tapi mereka pun kayaknya nggak mau dan dipisahkan gitu Pak, antara agama dengan pemerintah gitu ya. Ya sebenarnya kalau dikatakan Islam ini hanya untuk orang Islam juga tidak tepat ya. Karena syariat Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kalau kita lihat penjelasan para ulama itu artinya rahmatan li jami'in nas. Menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Manusia itu kan ada yang muslim, ada yang kafir ya. Dengan beragamnya kan. Jadi Islam ini sangat tepat ya untuk mengatur sebuah kawasan atau negara yang pluralistik ya. Kalau kita lihat misalkan di masa kekhilafahan Islam, yang ada kan bukan hanya orang Islam. Ya, di masa Rasulullah juga di Madinah kan bukan hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani gitu. Meskipun kemudian orang Yahudi itu diusir dari Madinah, yaitu karena pengkhianatan mereka kan. Karena Islam ini untuk mengatur manusia. Jadi kalau ada anggapan Islam ini hanya untuk orang Islam saja, itu sebenarnya itu anggapan yang keliru ya. Namun kan ini harus diimani dulu oleh orang Islamnya. Kalau orang Islamnya sendiri nggak mau megang Islam, tidak mau memperjuangkannya, ya bagaimana kemudian orang-orang di luar Islam itu mau menoleh ke kita kan gitu. Nah, karena kalau kita lihat Islam itu akan dirasakan sebagai rahmatan lil alamin itu kalau diterapkan kan. Kalau tidak diterapkan kan itu menjadi semacam dogma normatif saja, karena orang itu tidak merasakan gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di komunitas-komunitas yang di mana di situ ada Muslim ya, dan di sana aturan-aturan Islam dalam segi individu dan keluarga serta bertetangga saja itu diterapkan, itu sudah orang-orang non-Muslim itu sudah merasakan kebaikannya. Seperti di Eropa itu kan begitu ya. Kenapa mereka itu banyak
masuk Islam itu karena merasakan perbedaan sikap dari orang Muslim dan non Muslim ya. Yang Muslim itu bagaimana sikap kepada istri, bagaimana sikap kepada orang tuanya ya, di saat orang-orang di luar Islam berbondong-bondong untuk menempatkan orang tuanya di panti-panti jompo, orang-orang Islam, anak-anak Muslim itu berlomba-lomba untuk merawat orang tuanya karena itu adalah merupakan jalan surga kan gitu. Nah, kemudian mereka tidak mau mabuk-mabukan, tidak mau narkoba. Jadi kalau Islam itu diterapkan dalam beberapa aspek saja, itu akan menjadi magnet gitu kan. Apalagi Islam ini diterapkan di level negara, itu akan menjadi magnet. Oleh karena itu cara berpikir umat Islam ini jangan menghalangi, jangan kemudian merasa tidak ingin memperjuangkan syariat Islam dengan alasan nanti non-Muslim tidak suka. Pokoknya perjuangkan aja dulu syariat Islam, terapkan, nanti yang non-Muslim itu akan merasakan indahnya gitu, akan merasakan indahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Pemerintahan Islam di Spanyol itu kan bukan hanya Muslim, tapi ada Nasrani, ada Yahudi, kan begitu. Tapi mereka hidup dengan bertetangga dengan baik, ya. Mereka merasakan keamanan yang luar biasa, gitu. Itu kan karena Islam, ya, karena diterapkannya syariat Islam, ya. Jadi menurut saya yang paling bermasalah itu kalau umat Islam sendiri itu menolak penerapan syariat Islam. Nah, itu yang paling bermasalah gitu. Iya, ya, boleh diterapkan asalkan tidak menyinggung agama lain, tentu menjunjung kemanusiaan dan toh pada akhirnya juga kesejahteraan masyarakat ya Pak, jika kehidupan Islami kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya jelas ya, Islam itu tidak akan memaksakan orang non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Tidak, la ikraha fiddin ya. Demikian juga tidak akan menghalangi mereka untuk beribadah asal sesuai dengan ketentuan misalkan ya. Untuk kalau ada gereja ya silahkan mereka beribadah di tempat gereja mereka. Namun tentu Islam sebagai sebuah masyarakat Islam tidak akan membiarkan ya ada kristenisasi misalkan ya, karena itu kan berarti membiarkan ya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam disebarluaskan ya. Itu karena itulah beribadah itu boleh saja, yang tidak boleh itu kan kristenisasi itu ya, menyebarluaskan agama Kristen ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada alasan bagi non-Muslim itu untuk khawatir dengan ajaran Islam ya. Sekarang begini, kalau ajaran Islam itu mengatakan pendidikan gratis baik bagi Muslim atau non-Muslim, apa yang dikhawatirkan? Kalau ajaran Islam atau syariat Islam mengatakan kesehatan itu gratis baik warga yang Muslim ataupun non-Muslim, keamanan dijaga oleh negara, apa yang kemudian dikhawatirkan? Memang ada jizyah misalkan untuk yang non-Muslim, tapi itu kan bagi yang mampu. Dan ada yang disebut dengan zakat. Zakat itu kan hanya untuk Muslim, non-Muslim kan tidak. Dan tidak ada pajak kan gitu. Benar. Pajak itu hanya dalam kondisi yang sangat darurat saja ketika negara nggak punya masukan, dan itu pun tidak sifatnya terus-menerus ya. Itu ada waktu tertentu saja, dan itu pun bagi orang yang mampu. Ya, berbeda dengan sekarang semuanya dikenakan pajak gitu kan. Belum usaha sudah ada pajak, usahanya belum untung pajaknya sudah membebani kan begitu. Nah, kalau dengan syariat Islam kan nggak begitu. Jadi pertanyaannya, apa yang dikhawatirkan dengan syariat Islam? Nah, yang justru kita sesalkan itu justru yang orang-orang Islam itu sendiri yang membangun sikap paranoid terhadap syariat Islam gitu. Seolah syariat Islam itu mengancam negeri ini. Kan ini yang menjadi masalah, yang seharusnya teman kita yang mendukung ya justru menjadi musuh yang menghalangi penerapan syariat Islam. Nah, ini yang jadi problem ya. Padahal mereka itu adalah Muslim ya. Saya kira itu problem kita saat sekarang ini. Jadi dari pemerintahnya menstigmatisasi Islam seperti ini, padahal kalaupun juga mereka menerapkan ya semuanya juga akan merata begitu ya, kesejahteraan baik yang untuk Muslim dan non Muslim ya Pak Farid. Iya, dan itu kan di samping ada ajaran normatifnya, secara fakta historis kan terbukti ya bagaimana kekhilafan Islam. Misalkan khilafan Islam yang berpusat di Istanbul ya. Di sana masih ada orang-orang Yahudi ya. Di sana masih ada orang-orang Nasrani, termasuk di Timur Tengah. Di Irak itu masih ada orang Nasrani. Di Mesir masih ada orang-orang Nasrani dari Kipti itu kan. Artinya itu menunjukkan, membantah pandangan bahwa kalau syariat Islam itu diterapkan,
maka orang-orang Nasrani itu dibunuhi, orang-orang Yahudi itu dibunuhi. Kenyataannya kan tidak gitu. Justru di masa Khilafah Utsmani, siapa yang kemudian membawa orang-orang Yahudi dari Spanyol yang pada waktu itu menghadapi kekejaman dari Ratu Isabella kan gitu, yang mengusir orang-orang pilihan orang di luar Kristen pada waktu itu, ya masuk Kristen atau dibunuh kan. Orang-orang Yahudi itu kan akhirnya keluar, harus keluar. Demikian juga yang Muslim itu harus keluar. Nah, siapa yang membawa mereka itu sampai kemudian ditempatkan di Istanbul? Itu Khilafah Utsmani kan waktu itu. Sampai kemudian di Bukit Galgata itu, disitulah tempat orang-orang Yahudi ditempatkan waktu itu, yang diselamatkan dari Spanyol. Dan sampai sekarang itu di Bukit Galgata itu masih ada sisa-sisa kuil-kuil Yahudi itu, dan masih ada di sana. Itu artinya apa? Justru Islam ini melindungi orang-orang non-Muslim, dan itu fakta-fakta sejarah yang nggak bisa terbantahkan gitu ya. Jadi apa yang dikhawatirkan kan untuk penerapan syariat Islam itu tidak ada kan gitu. Baik. Terima kasih Pak Farid sudah berbincang bersama Dakta di segmen Sorotan Dunia Islam. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam dari majalah Al-Wa'i Bapak Farid Wasdi.